Baik, kita mulai aja. Jadi kalau ada yang menyusul, tinggal gabung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, suara saya bisa didengar ya? Keras ya, cukup keras. Bisa, Pak. Ya, oke. Baik, jadi saya lihat dari yang sudah Anda kerjakan, saya kira sudah banyak yang sudah lumayan ya. Artinya Anda sudah bisa sedikit-sedikit lah program ini ya, Python. Nanti kemampuan Python ini jangan dibuang, jadi Anda pakai terus, nanti Anda pakai untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Kelebihan Python kan selain dia free juga open source ya, jadi dia cukup powerful untuk digunakan untuk mengembangkan untuk skala riset dan sebagainya. Jadi kan kalau misalnya Anda nanti hasil program Anda mau di-capture untuk ditaruh di jurnal, Anda tidak perlu khawatir ya. Di jurnal atau di mungkin makalah ilmiah, itu karena softwarenya legal ya. Berbeda kalau Anda pakai MATLAB. Kalau Anda pakai MATLAB misalnya, kan MATLAB-nya Anda harus beli, harus yang lisensi ya. Enggak, jangan yang krek-krekan ya. Karena kalau pakai krek-krekan kan berarti tidak legal. Kalau tidak legal, Anda gunakan untuk bikin karya ilmiah, misalnya artikel ilmiah. Seperti sekarang ini kan lagi musim PKM ini. PKMAI kan ada artikel ilmiah itu jangan sampai menggunakan software yang tidak legal. Misalnya nanti hasil-hasilnya Anda capture dan sebagainya itu. Loh Pak, kalau terpaksa gimana? Kalau terpaksa ya jangan terus-menerus. Kalau sudah punya duit, kalau misalnya Anda nggak bisa lepas dari MATLAB, ya nanti beli lisensinya. Nah, supaya tidak perlu mengeluarkan duit, ya Anda cari yang free. Salah satunya kan pakai Python ini. Jadi Python ini bukan hanya free, tetapi juga open source ya. Nah, kalau misalnya program lain, misalnya Java. Java kan free ya. Java itu juga free, tetapi dia tidak open source. Nah, jadi Python masih punya kelebihan. Di Java selain meskipun free, tapi dia tidak open source. Berbeda dengan Python yang selain free juga open source. Selain itu Python juga bisa running di desktop, juga running di web ya. Anda kan sudah biasa pakai Jupyter Notebook, berarti dia sebenarnya running di web itu. Nah, jadi dia hanya running di desktop. Kalau Anda pakai Spider misalnya, kalau Anda install Anaconda kan ada Spider, dia bisa running di desktop juga. Nah, itulah beberapa kelebihannya. Tapi kalau Anda running di Jupyter tidak harus install Spider, tidak harus install Anaconda ya. Jadi cukup install yang Python IDE itu, ditambah install Jupyter-nya langsung di command prompt. Oke, nah itu mengenai Python-nya, dan saya lihat sudah banyak dari tugas yang sudah Anda kerjakan itu yang sudah mulai bisa. Dan gunanya adalah salah satunya untuk mengeksplor kuliah kita di organisasi komputer ini ya, Orkom. Organisasi dan arsitektur komputer, Orkom kan banyak hafalan ya, banyak pengetahuan sifatnya. Jadi supaya ada sedikit motoriknya, motorik itu praktek, supaya ada prakteknya tentunya Anda harus melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu ini saya lihat lebih menarik kalau di sisi pemrograman karena ada orang informatika. Jadi kemampuan pemrograman kita gunakan untuk mempelajari Orkom gitu ya. Oke, seperti yang hari ini tadi sudah saya sharing slide-nya mengenai operating system ya. Di operating system support di Capture 8 kalau bukunya Stalin. Operating system ini sendiri sebenarnya kalau Anda kuliah juga ada ya. Jadi ada mata kuliah namanya sistem operasi. Itu satu semester Anda belajar sistem operasi ini. Nah, kalau di Orkom sistem operasi hanya satu
hanya satu subbab dari mata kuliah. Jadi sebenarnya Orkom ini juga gabungan dari banyak mata kuliah ya. Yang kemarin kita belajar I/O, input output. I/O modul itu kan kalau Anda pelajari microcontroller nanti di semester 5 mungkin Anda kuliah microcontroller. Nah, itu kan utamanya di I/O itu sebenarnya. Anda bagaimana memaksimalkan I/O yang dimiliki komputer, atau kalau komputer yang sudah dibentuk dalam khusus special purpose dalam bentuk microcontroller, itu sebenarnya modul utamanya di I/O selain prosesornya ya, CPU dan kontrolnya. Jadi artinya mata kuliah Orkom ini adalah semacam ya kayak orientasi dari banyak mata kuliah ya. Termasuk pemrograman kan sudah saya perkenalkan sedikit-sedikit dengan Python itu, karena pada intinya nanti pada saat Anda, ya mungkin bersamaan ya, Anda bersamaan mengambil mata kuliah pemrograman juga bisa sambil belajar program. Jadi karena OS ini Orkom ini adalah semacam orientasi dari hampir mata kuliah yang banyak sekali. Jadi dia ini ibaratnya adalah peta dari komputer yang kita miliki dengan segala kemampuannya, coba kita eksplor, yang nanti Anda bisa memanfaatkannya dengan maksimal, dengan potensi yang dimiliki komputer sebagai mungkin nanti akan menjadi inti dari bisnis Anda ke depan ya. Hari ini ada yang masuk. Tadi saya kira ada yang masuk. Oke, jadi saya kira dari setiap Anda nanti kan pada saat lulus Anda akan mendefinisikan diri Anda sebagai ahli komputer kan. Anda akan mendefinisikan diri Anda menjadi sarjana komputer nantinya ya. Nah, tentunya salah satu yang Anda menjadi andalan Anda tentunya adalah apa? Ya ini salah satunya adalah komputer yang nanti akan menjadi bekal Anda akan untuk menghadapi segala persaingan di luar. Nah, salah satu peta orientasinya ada di organisasi dan arsitektur komputer ini ya. Nah, makanya seolah-olah ini loh kok ada juga di mata kuliah lain. Seperti hari ini kita belajar operating system. Wah, nanti kan ada mata kuliah namanya sistem operasi. Di mata kuliah sistem operasi, satu semester sendiri belajar satu subbab ini, satu bab ini ya. Jadi ada satu mata kuliah khusus membahas ini satu semester sebenarnya. Jadi makanya di operating system yang di Orkom ini mungkin hanya sekedar pendahuluan ya, atau pengantar barangkali ya. Atau hanya sekedar pengetahuan dasar nanti untuk Anda mengikuti mata kuliah OS sesungguhnya ya. Pada saat Anda mengambil mata kuliah sistem operasi sesungguhnya. Mungkin nanti di mata kuliah SO sistem operasi sesungguhnya, misalnya Anda sudah mengeksplor sampai menggunakan Linux misalnya ya. Jadi nanti saya nggak tahu, saya belum pernah ngajar SO, tapi saya sedikit dapat informasi dari teman-teman itu biasanya mungkin mengeksplor menggunakan sistem operasi Linux. Karena dengan sistem operasi Linux Anda bisa mendapatkan banyak informasi sebenarnya, bisa dieksplor ya. Karena sistemnya juga open source. Oke, itu sedikit pengantar dari operating system. Ini mungkin nanti kita juga agak lama, jadi intinya banyak yang bisa Anda pelajari sendiri sebenarnya dengan OS ini, dan sedikit mempraktekkan di bahasa pemrograman Python kita untuk ngecek sekedar apa sih sistem operasi yang Anda gunakan dan sebagainya. Oke, jadi seperti apa struktur dari hardware dan software dari komputer kita? Nah, mungkin bisa dilihat dari gambar ini ya. Operating system fungsi ininya tempatnya ada di antara hardware dan software ini ya. Yang paling basic dari software tentunya ya. Yang paling bawah ini semua adalah hardware, mulai I/O devices dan networking. Kemudian di sini ada main memory, ada sistem interconnect, ini bus. Jadi yang lalu kan kita juga sudah ada ya, jalur transportasi di komputer namanya bus ya. Nah, apa saja yang bisa ditransmisikan atau dilewatkan
kan seperti jalur transportasi ya. Kalau di komputer yang bisa lewat jalur transportasi atau bus ini kan bisa apa saja kemarin. Jadi ada data bus ya, control bus dan apa? Address bus ya. Jadi masing-masing punya jalurnya sendiri-sendiri ya. Ini di sistem interconnect-nya, hubungan antar sistemnya ya. Kemudian di sini ada memory translation ya, translation ada di sini ya. Nah di atasnya ini ada execution hardware. Nah ini hardware-hardware yang digunakan untuk mengeksekusi ya. Tentunya ini berkaitan dengan hardware dan hardware ini juga cukup kompleks sebenarnya ya. Dan karena kompleks juga sudah di-handle oleh pabrik, jadi kita juga nggak terlalu banyak bisa mengeksplor secara hardware ya. Kecuali Anda mungkin sekedar membuat semacam peripheral ya. Kalau misalnya CPU yang bisa dicopot itu, bukan laptop ya, CPU komputer yang bisa dibuka itu, kan ada slot-slot yang bisa Anda tancap, misalnya slot ISA bus untuk jaringan ya, atau PCI bus untuk jaringan ya, untuk graphic card dan sebagainya, audio card. Nah, itu kan mungkin peluangnya di situ. Jadi Anda bisa membuat device sendiri atau peripheral sendiri yang bisa Anda tancap ke dalam slot dari CPU. Itu ada di sini. Atau kalau sekarang mungkin dengan memanfaatkan I/O dalam bentuk USB ya. Jadi Anda mungkin ada bikin peripheral di luar di sini pakai mungkin berbasis microcontroller, kemudian Anda konekkan ke komputer ini menggunakan jalur I/O dari USB ya. Itu semuanya wilayahnya masih ada di sini, ada di execution untuk mengeksekusi hardware ini. Nah, yang kita pelajari hari ini, operating system tempatnya ada di atasnya ya. Atau yang paling basic, yang paling dasar dari software. Ya, di sini operating system ya. Nah, di bawahnya sini baru apa? Instruction set architecture yang bekerja dengan apa? Ya, arsitektur dari set-set instruksi yang mana nanti pada saat dijalankan oleh software yang ada di atasnya ini, maka hardware ini bisa bekerja atau melakukan fungsinya berdasarkan apa? Berdasarkan instruksi tadi ya. Nih, di sini tempatnya. Nah, operating system kita ada di sini. Nah, baru di atasnya baru kita temukan application ya, binary interface ya, ABA ya. Di atasnya lagi ada API, Application Programming Interface, ada di sini ya. Baru atasnya lagi apa? Application program ya, program-program aplikasi seperti kita pakai Python dan lain-lain ya. Nah, yang operating system ini kan seperti yang mungkin Anda pakai atau yang saya pakai juga Windows, mungkin ada orang lain menggunakan Linux ya, Mac OS dan lain-lain. Nah, di atasnya lagi di sini di Application Binary Interface, di antara Application Binary Interface dan Application Programming Interface atau API, ada namanya library ya, libraries ini adalah library atau utilities yang sering digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita atau untuk kebutuhan analisis, mengeksplor dan utility lain yang diperlukan ya. Baru di atasnya yang paling tinggi ini adalah application program seperti kita menggunakan Python saat ini dan lain-lain. Nah, seperti inilah. Jadi posisi operating system ada di sini ya, di paling bawah dari software-software yang ada di atasnya. Nah, Anda lihat dari sini saja, ini ada API ini, ada kuliahnya sendiri kan? Ada mata kuliah sendiri, namanya mata kuliah pemrograman API ya. Nah, ini di arsitektur komputer sudah gabungan dari macam-macam ini. Dari gabungan sistem operasi dan lain-lain. Mata kuliah OS ada sendiri, nanti Anda pelajari. Kemudian ada mata kuliah pemrograman API ini ada sendiri ya. Ini API ini kan menjembatani dari application program ke bawahnya, ke library dan application binary ini API. Maka sebenarnya API saja itu juga kalau Anda cukup jagoan ngoding sampai API ini juga sudah lumayan ya.
Jadi Anda sudah bisa membuat sebuah aplikasi API yang berbasis API ini sudah cukup bagus ya. Ini nanti makanya ada sampai mata kuliahnya sendiri nanti Anda pelajari, nggak tahu di semester berapa, Anda tinggal lihat di silabusnya ya. Di di buku akademik kita ada. Oke, saya kira inilah peta keseluruhan dan posisi operating system yang kita pelajari hari ini. Dan tentunya apa? Dan tentunya adalah kalau Anda sudah tahu posisinya seperti ini, berarti apa? Semakin ke bawah ini kan semakin susah ya. Semakin ke bawah semakin susah untuk dipelajari karena semakin dekat ke hardware, semakin lebih mudah dimahami oleh hardware ya. Semakin ke bawah ini ya. Bukan berarti tidak bisa dipelajari, ya tentunya nanti pada saat Anda belajar operating system, Anda bisa membuat, kalau di Linux ada namanya distro ya. Distro itu dulu ada anak-anak komunitas Linux. Ada yang sudah bergabung di komunitas semester ini? Atau di angkatan ini? Ada angkatan 2020 ya? Ada namanya komunitas Linux. Nah, mungkin nanti kalau sudah tidak WFH ya, kalau sudah tidak ada pandemi, mungkin Anda bisa gabung di salah satu komunitas yang ada di Fasilkom ya. Kita kan selain komunitas robotik, ELC, ada lagi komunitas Linux itu ya, Kolu namanya. Nah, yang dipelajari di sini kebanyakan, dulu anak-anak membuat distro, ini varian dari sistem operasi, namanya Veteran. Saya lupa dulu veteran sesuai versi Linux-nya. Kalau tidak salah pakai Ubuntu 94, maka veterannya hasil bungkusannya itu dikasih nama Veteran 94. Itu sudah lama sekali, waktu saya masih jadi Kaprodi dulu. Sebelum ngambil S3, jadi sebelum 2011. Mungkin 2009, 2010 ya, teman-teman sudah membuat sebuah varian dari sistem operasi namanya Veteran. Dulu semangatnya satu Fasilkom, atau kalau dulu bukan Fasilkom, masih di bawah FT ya, di bawah Fakultas Teknologi Industri ya, FTI. Dulu maunya dibuat Linux semua, mau di Linux kan semua. Karena waktu itu kalau beli lisensi Windows sangat mahal. Nah, tetapi ternyata bukan gagal sih sebenarnya. Banyak kendala ya, banyak kendala. Jadi selain mungkin dari sisi universitas sudah akhirnya mengambil lisensinya Windows, sehingga kan berjalan risetnya berjalan di tempat ya. Hari ini ada yang gabung. Itu dulu, jadi dulu ada kakak kelas Anda yang mungkin sudah jadi alumni semua dari komunitas Linux. Nanti kalau Anda sudah tidak WFH atau sudah tidak ada pandemi, Anda boleh gabung salah satunya di komunitas Linux atau di komunitas robotik atau di komunitas ILC dan lain-lain. Mobile developer ya. Banyak, kita ada komunitas yang Anda bisa ikuti supaya Anda bisa belajar banyak hal selain hanya yang Anda dapatkan di kuliah ya. Jadi kalau Anda dapatkan di kuliah saja, saya kira sangat kurang ya, karena nanti Anda justru akan banyak berkembang itu ketika mungkin gabung di komunitas, salah satunya mungkin di Ormawa, di himpunan, atau di BEM ya, atau malah di universitas ya, tingkat universitas kan juga ada yang unit kegiatan itu ya, UKM, unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas ya. Jadi saya kira nanti sebaiknya kalau sudah mulai kuliah normal, mungkin semester depan barangkali ya, mudah-mudahan. Kalau sudah normal, Anda bisa segera gabung di salah satu komunitas. Nah, salah satu komunitas yang ada ini, yang khusus banyak mempraktekkan di operating system ini, salah satunya adalah komunitas Linux tadi. Atau Kolu ya. Dulu banyak sekali mereka kiprahnya ya. Dulu sempat kita bekerja sama dengan dinas di Probolinggo sana, Diskominfo.
anak-anak diberi kesempatan untuk ngajarin orang Pemda di sana. Jadi orang sana juga pinginnya belajar Linux waktu itu. Nggak tahu kemarin saya tinggal S3, terus saya pulang kok tidak terdengar kiprahnya lagi. Nah ini mungkin suatu saat bisa dihidupin lagi saya kira. Ini cukup bagus sebenarnya kalau mau mengembangkan ke sana, apalagi sekarang kalau mau dibungkus jadi satu, di distro itu ya, jadi veteran berapa, yang sekarang versi terbarunya berapa. Mungkin nanti di dalamnya sudah ada Python-nya, ada Jupyter Notebook-nya, dan lain-lain. Itu Anda tentunya akan lebih mudah untuk kebutuhan kuliah ya. Oke, itu sekedar ininya ya, ilustrasi atau gambaran posisi di mana operating system itu berada di dalam sistem komputer ya, di mana hardware dan software menjadi apa namanya ya, tubuhnya komputer ya. Jadi hardware-nya ini mungkin fisiknya gitu ya. Nah ini jiwanya ini. Jiwanya ada di software-nya ini. Ya, oleh karena itu, karena posisinya ini paling dekat dengan hardware, biasanya yang paling sulit ya. Semakin ke atas, semakin mudah. Dan saya kira meskipun paling mudah di application program ini, Anda masih banyak peluang untuk untuk dilakukan riset. Misalnya yang Python sekarang ini, yang Anda pakai ini kan terus dikembangkan. Karena sifatnya yang free dan open source, banyak pengembangnya. Yang terakhir sekarang saya lihat sudah versi 39 Python-nya ya, 39. Tetapi saya lihat di supporting di AI, misalnya nanti Anda butuh kuliah kecerdasan buatan. Di kecerdasan buatan kan Anda butuh salah satunya TensorFlow misalnya. Anda gunakan nanti untuk AI itu kan bisa Anda pakai untuk neural network, deep learning, itu basisnya salah satunya pakai TensorFlow. Dia hanya support sampai Python 38 saya kira ya. Nah, jadi orang berlomba-lomba untuk mengembangkan, sementara Python-nya sendiri kan sudah lari cepat, sudah sampai 39 tadi versinya, tapi library-library penunjangnya yang dikembangkan oleh developer lain, yang TensorFlow salah satunya dikembangkan oleh Google, itu ngikutin terus ya. Sementara baru yang kemarin sampai buku saya tulis, itu hanya support di 38. Python-nya, tapi nggak masalah. Kalau Anda install Python berbarengan atau satu bungkus dengan Anaconda, saya kira di Anaconda juga masih 38 Python-nya ya. Tapi kalau Anda install langsung dari IDE-nya, Anda download Python IDE-nya, itu Anda bisa milih sampai 39 ada yang terbaru. Oke, jadi seperti itu yang Anda gunakan di sini. Tapi bukan berarti kalau Anda posisi di sini, di application programming, Anda tidak bisa lihat ke bawah-bawahnya. Bukan begitu. Jadi karena ini tetap satu-satuan software, ini yang di atas ini kan software, Anda bisa ngecek. Nah, nanti dengan application program pakai Python Anda bisa ngecek ke bawah-bawahnya ini ya. Anda juga bisa membungkus API di sini. Nanti pada kuliah API kan ada waktu kuliah semester berapa ya. Anda memanfaatkan library-library posisinya di sini. Yang ABI ini saya jarang ini ya memanfaatkan. Kemudian ke bawah sendiri operating system Anda bisa ngecek di sini ya. Anda sekedar explore operating system yang Anda gunakan apa dan sebagainya, kan Anda bisa menggunakan application program yang ada di atasnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi ini software ini ibaratnya jiwanya komputer, kemudian hardware ini seperti badannya ya. Raganya ya, jiwa raga. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk ini. Ini petanya di sini sebenarnya. Jadi cerita panjang lebar tentang operating system itu di peta ini saja. Jadi selanjutnya mungkin hanya lebih detail saja ya. Dari OS seperti apa, dukungan agar hardware bisa bekerja, agar instruksi set bisa berjalan, dan lain-lain ya. Nah, seperti ini saya kira saya kalau lebih suka Anda baca sendiri. Ini Anda lebih suka kalau Anda baca sendiri saja ini. Seperti apa ya, jadi kemampuan dari OS. Nanti ada, kalau Anda cari di ini, kalau malas baca seperti ini, di Google juga ada animasi-animasi yang cukup banyak mengenai operating system ya, Anda cari.
Mungkin juga ada tugasnya kakak-kakak kelas tahun lalu kalau ada pas nyari di YouTube ketemu dengan kata kunci operating system UPN ya, mahasiswa UPN mungkin ketemu di Google ya, tugasnya kakak kelas tahun lalu. Nah, sebenarnya intinya di sini kan, tadi kan ada 3 tadi. Jadi ada instruction set arsitektur yang di sini, nah ini kan, yang antara menjembatani antara OS, operating system, dan hardware-nya ini, execution hardware, ada namanya ISA ini, instruction set arsitektur, baru di atasnya ada ABI, dan ada API. Ya. Nah, sini. Ini jadi inti dari interface-nya ada di sini, key interface dari hampir semua komputer sistem ya. Instruction set arsitektur atau ISA, ISA ini apa saja ya? Ini defines the machine language instruction that computer can follow ya. Mendefinisikan apa? Bahasa mesin, instruksi bahasa mesin yang apa? Yang mana komputer bisa mengikuti instruksi tadi. Ya, ini ISA ini. Boundary between hardware and software. Ya, tadi kan posisinya di antara hardware dan software loh posisinya ya. Nah, sedangkan application binary interface di atasnya lagi ini defines standard for binary portability cross program ya. Jadi ini biner modelnya ya. Portability ya. Kan komputer sebenarnya basicnya adalah biner. Yang paling ke bawah adalah biner. Dan biner ini kan kalau di hardware apa? Kan biner itu 0,1. Nah, kalau di hardware, 0 itu berarti tidak ada tegangan, 1 itu ada tegangan. Nah, jadi ini yang paling dekat dengan hardware ya. Kemudian ke bawah lagi, defines the system call interface to the operating system, ya kan? And the hardware resource, termasuk hardware resource-nya, and service is available, layanan-layanan tersedia in the system through the user ISA ya, melalui user ISA tadi ya. Ini untuk API. Nah, yang lebih tinggi lagi API ya, ini yang paling dekat dengan apa tadi pemrograman tadi ya, yang dekat ke bahasa pemrograman aplikasi atau yang paling tinggi kan application program tadi ya. Nah, di sini adalah give a program access to the hardware. Nah, ke hardware resource, give the program access to hardware resource and services available in the system through the user ISA supplemented with high level language library call. Nah, di sini karena ada kerjasama dengan library ini, jadi makanya ini API ini cukup digemari ya. API ini cukup lebih banyak risetnya daripada yang 2 tadi ya. Jadi riset-riset di API ini yang sangat berkembang sekarang. Makanya di kita sampai ada mata kuliah sendiri pemrograman API nanti namanya ya. Application Programming Interface ini, karena di sini Anda bisa mengelola sedemikian rupa untuk bekerja sama dengan service yang ada di komputer ya. Kemudian Anda bungkus dengan library-library, yang mana library-library ini nanti sangat penting ya. Anda bungkus jadi satu, sehingga pada saatnya orang lain membutuhkan, dia tinggal connect API Anda, gitu ya. Jadi beberapa pekerjaan sudah Anda handle, Anda bungkus jadi API, kemudian apa? Orang lain tinggal memanfaatkan, mungkin semacam dikasih input apa, nanti keluar output apa, proses di dalamnya dikerjain oleh API ini, gitu. Ya, misalnya Anda nanti membungkus, saya nggak tahu di analisa kecerdasan buatan nanti Anda banyak bekerja dengan API ya. Misalnya untuk solusi sebuah problem, Anda bungkus jadi ini, nanti orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk katakanlah yang ingin mengetahui bagaimana orang-orang banyak pendapat hari ini tentang apa di Twitter gitu ya. Anda bisa menggunakan API-nya Twitter misalnya ya. Itu tinggal diambil, keluar datanya, keluar informasinya, dan Anda bisa manfaatkan untuk kepentingan analisis dan seterusnya ya. Nah, ini cukup menarik di pemrograman API ini sebenarnya. Nah, nanti pada saatnya ada mengambil kuliah API, saya kira kalau Anda mendalami dengan baik, banyak yang akan dapat dari sini ya. Kemudian dengan API juga, using
using an API enables application software to be ported easily to other system that support the same API. Nah, API dengan API yang lain juga bisa saling di support satu sama lain ya. Nah, ini ketiga key interface ini sebenarnya yang paling penting dari kemampuan OS ya, jadi computer system dan berkaitan dengan operating system. Oke, saya kira ini untuk yang API ini nanti ada ambil sendiri mata kuliahnya dan Anda bisa bekerja dengan lebih menarik dan menantang. Nanti banyak Anda bisa memanfaatkan di dunia luar ini. Sekarang di dunia IT juga sudah cukup banyak API yang dari yang free sampai yang premium ya, berbayar. Anda memanfaatkan API aja, ada yang gratis, ada yang bayar ya. Jadi kemampuan Anda nanti justru bisa jualan API ini. Jadi kalau Anda bisa membungkus sebuah layanan, banyak dalamnya menggabungkan banyak library, banyak menggabungkan services ya, layanan-layanan yang siap pakai dengan resource yang mungkin ada di Anda sembunyikan di dalam API ini ya. Orang lain membutuhkan keputusan Anda berdasarkan API Anda. Nah ini kan tidak semuanya di-free-kan. Ya mungkin ada yang free, ada juga yang mungkin berbayar ya. Mungkin API-nya Twitter salah satunya mungkin masih free, tapi API-nya Facebook saya kira sudah nggak gratis lagi ya. Dulu sempat free, tapi sekarang sudah berbayar sepertinya. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti kemampuan untuk membungkus menjadi API ini juga menjadi ilmu yang penting pada saat Anda belajar. Tentunya nanti pemanfaatannya tergantung ya. Saya kira kalau kita kan ingin memanfaatkannya pasti untuk hal-hal yang baik ya. Seperti memanfaatkan API Twitter misalnya hanya untuk mengerti, katakanlah sebuah perusahaan ingin mengerti sebuah daerah itu cocoknya. Kalau misalnya ini pabrik roti ya, pabrik roti ini mau memutuskan apakah di daerah itu cocoknya roti yang pakai keju atau coklat misalnya ya. Nah dia coba ngambil data dari API Twitter misalnya. Nah ternyata orang-orang banyak membicarakan di daerah itu, banyak membicarakan mengenai roti coklat daripada keju. Nah maka artinya apa? Artinya dia dapat informasi bahwa daerah itu lebih suka roti keju, roti coklat ya. Lebih suka roti coklat daripada roti keju. Nah maka dia kalau pabriknya bikin produksi dan dijual ke daerah itu, maka dia akan berusaha memenuhi yang kebutuhan dari daerah itu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya mengambil API dari Twitter. Kenapa dari Twitter? Salah satunya orang-orang kan banyak bercuap-cuap di Twitter itu ya. Nah, misalnya dia melempar sebuah permasalahan di daerah itu sehingga orang-orang saling membicarakan. Nah, dari apa-apa yang dibicarakan oleh masyarakat bisa tertangkap oleh API-nya ini, selanjutnya dianalisis untuk manfaatkan untuk membuat sebuah keputusan tadi. Misalnya untuk membuat sebuah produk apa yang kira-kira produk itu cocok dengan hasil pembicaraan orang-orang yang ada di Twitter tadi, yang wujudnya di dalam bahasa pemrograman, nanti Anda ambil datanya itu dari API ini. Nah, kira-kira seperti itu, tapi nanti pada saatnya ya, ini sebenarnya menarik kalau Anda mungkin sudah praktek, tapi kan tidak menjadi topik dari kuliah saya. Kuliah saya ini hanya memberi pengantarnya saja ini untuk API. Mungkin kalau Anda mau mencuri stat sih, sebenarnya dari Orcom ini Anda akhirnya bisa mencuri stat dari banyak hal ya, dari mata kuliah yang lain ya. Seperti pemrograman, seharusnya kan Anda akan pelajari sendiri lewat pemrograman dasar. Kalau dulu pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang secara tidak langsung Anda sudah langsung praktekkan juga dengan mengeksplor resource daripada sumber daya komputer kita dengan program Python kita ya. Nah, pada saatnya nanti mungkin Anda juga akan memanfaatkan API ini lebih cepat sebelum Anda mengambil mata kuliahnya. Itu juga bisa. Kenapa? Karena di internet sudah cukup banyak resource yang bisa Anda gunakan untuk bahan belajar ya. Anda belajar kan tidak harus nunggu kuliah. Misalnya sekarang mau belajar API dulu, supaya pas waktu Anda ngambil mata kuliah API, pemrograman API,
Anda sudah mungkin malah sudah punya API sendiri yang bisa Anda tunjukkan ke dosen Anda. Misalnya, Pak, saya sudah punya API yang ternyata sudah bekerja dan dimanfaatkan banyak orang. Wah, itu Anda itu mungkin sudah dapat nilai A sebelum kuliah API itu. Nah, ini saya kira banyak kuliah-kuliah kita di informatika yang basicnya semua kayaknya dipaparkan di organisasi dan di sektor komputer ini, tetapi memang ada kelemahannya sehingga Anda di mata kuliah ini ya sifatnya hanya dasar-dasar semua ya, pengantar-pengantarnya semua untuk Anda ambil di kuliah lanjutannya nanti pada saat Anda belajar sendiri, satu semester sendiri. Seperti OS ini, operating system nanti satu semester sendiri, pemrograman API nanti satu semester sendiri, bahasa pemrograman dasar 1-2 itu ada sendiri ya. Dan lain-lain, I/O dengan microcontroller satu semester sendiri. Kalau mau diterapkan di robot, salah satu I/O-nya satu semester sendiri. Jadi banyak pengantarnya di Orkom ini. Oke, saya kira seperti itu. Untuk lanjutannya, ya ini baca-baca sendiri aja barangkali ya. Tapi pada intinya seperti itu, mungkin yang penting lagi apa ya? Operating system software di sini ya. Ini kalau berkaitan dengan urusan komputer sistem, posisinya di sini dan dia juga apa nih di memori ini ya, komputer sistem memori ini di dalamnya juga ada OS, software dan kemudian program-program dan data. Kemudian ada I/O controller, ini berhubungan dengan dunia luar. Kemudian di sini posisinya adalah prosesor ya. Ini berkaitan dengan penyimpanan ya. Waktu penyimpanan juga OS, program, dan data ya. Jadi waktu kita nyimpen melibatkan OS, melibatkan program, dan data. Sini kan. Kemudian ada I/O controller ini Anda berhubungan dengan dunia luar, dengan printer, keyboard, digital kamera, etc., dan lain-lain. Ini I/O devices. Nah, seperti inilah organisasi operating system dan resource manager yang dimiliki oleh komputer kita ya. Oke, dan selanjutnya ini tipe-tipenya jam berapa? Ya, mungkin ada pertanyaan? Lain-lainnya baca sendiri ya. Baca sendiri, pada intinya yang penting-penting tadi. Terus mungkin biar tidak bosen, kita coba variannya ini, kita cek di komputer kita masing-masing ya. Ya, tidak bosan. Kalau di saya, nah ini Python-nya ya. Saya kira Anda sudah install library-library yang dibutuhkan. Salah satunya kan PS Utils, ya kan? Yang ini Anda pakai. Kemudian di sini untuk mendapatkan info operating system, sistem informasinya ya. Seperti ini perintahnya ya. Tentunya ini kalau Anda belum diinstal akan error, tapi kalau sudah diinstal dia tidak error ya. Nah, tidak error berarti ini sudah diinstal. Nah ini kalau Anda jalankan, nah keluar seperti ini. Yang punya saya kelihatan dari kalau kita jalankan script ini, ya kan? Dari script ini kelihatan sistem operasi saya pakai Windows. Ini nama komputer saya. Ini Windows-nya pakai Windows 10 versinya ini. Ya, mesin komputer saya pakai AMD saja. Mungkin ada yang nulis sesuatu. Oh, enggak. Mesin komputer saya AMD 1. Nah, prosesornya pakai Intel 64, Family 6, stepping-nya seperti ini ya. Nah, mungkin yang lain bisa beda ya. Kalau Anda jalankan di komputer Anda, tergantung laptop Anda masing-masing ya. Jadi kalau mau dilanjutin mengenai boot time dan seterusnya ya, ketemu sekian. Jadi waktu kalau Anda boot ini, kan waktu Anda booting, Anda jalankan komputer pertama kali ya, dia butuh atau waktunya jam berapa tadi?
Let's bring CPU information. Ini Anda bisa dapatkan informasi-informasi mengenai CPU-nya. Nah, ini memorinya. Jadi kan saya pakai yang 8 GB. Yang sudah, ini yang available. Ya, get size dari virtual memorinya. Kemudian sudah terpakai berapa persen ya. Swap memorinya yang ada tersedia, free-nya dan seterusnya dipakai 86%. Dan kalau Anda jalankan disinformation-nya, disinformation Anda akan dapatkan di sini kan untuk network information-nya ya. Mulai IP address dan lain-lain, MAC address dan seterusnya bisa muncul di sini. Ya, ini IP address-nya untuk connect internet saya ini pakai Telkom IndiHome ya. Kemudian NetSmart-nya dan seterusnya, LAN-nya juga muncul semua di sini ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menjalankan ini, bisa menjalankan video ya, bisa menjalankan video di Python. Mungkin kalau Anda belum pernah, Anda install saja ini Python ini. Kita ngambil dari Python display, import video. Nah, disiapkan videonya. Misalnya sistem operasi kita kalau jalankan seperti ini. Ini Anda bisa menjalankan video juga di Python. Jadi kalau ini Anda run, nah dia akan jalan tuh. Nah, ini ya dijalankan biasa, tapi ini sudah running di ini, running di Jupyter lah. Ini cuman nggak tahu suaranya keluar di situ enggak? Suaranya keluar di situ enggak ini video ini? Enggak, Pak. Oh, suaranya nggak keluar ya? Oh, ya bedanya nggak keluar suaranya. Ini berarti kalau supaya suaranya masuk, mic-nya dideketin di speaker dong ya. Ya udah enggak, ini ada contoh saja. Ini sebenarnya contoh untuk how understanding operating system work. Itu kalau Anda nyari di Google, ya mungkin di Google atau di YouTube, Anda bisa kata kuncinya understanding operating system work ya, atau easily ya. Nah, di sini understanding operating system easily. Nanti akan muncul banyak kalau Anda nanti jalanin di laptop sendiri-sendiri aja, karena kan suaranya nanti nggak keluar suaranya. Ini operating system penjelasannya saya ambil tadi ini. yang saya ambil tadi yang ini, how do operating system work. Ini misalnya Anda download, kemudian Anda jalankan di Jupyter, cara jalankannya seperti ini. Nah, perintahnya ya. Perintahnya seperti ini. Jadi ini boleh juga Anda taruh di folder manapun. Tapi kalau langsung di folder yang sama, direktorinya tinggal video, kemudian namanya disiapkan dulu, formatnya MP4. Perintahnya cuma ngambil dari Python display import video ini. Videonya dari mana ya? Ini tadi yang ada kita download dari sini tadi ya. And how do operating system work? Seperti itu, maka sudah bisa jalan di Jupyter videonya ya. Kalau Anda ngambil gambar, kalau tadi kan import video, yang ini import video. Kalau import gambar, cukup pakai import image. Ya, ini perintahnya sama, from Python display image, disiapkan dulu gambarnya. Nanti kalau Anda running, dia akan muncul seperti ini. Keluar gambarnya. Dan seterusnya, ini saya kira perintahnya sederhana. Jadi kalau mengambil video, ya ini mungkin yang ini nggak bisa ya. Ini perintahnya begini saja. From Python display, kelihatan lah. From Python display import video. Nah nanti kalau gambar ini diganti gambar.
image, ganti image, nanti image file name-nya apa, dia akan muncul gambarnya. Nah ini Anda saya kira bisa ngambil beberapa contoh video tadi untuk belajar atau lebih memahami bagaimana cara kerja operating system ya. Ada di sini tuh banyak sekali nih operating system dan lain. Mungkin kalau Anda mau yang berbahasa Indonesia ya cari yang punya kakak kelas saya kira ada. Yang cara kerja sistem operasi gitu, mahasiswa UPN gitu mungkin keluar ya. Sistem operasi mahasiswa UPN. Nah, ini ada lah. Tapi nggak tahu punya siapa. Cara kerja dan model sistem operasi, pengenalan sistem operasi, mungkin ada juga. Nanti Anda kalau bikin video jangan lupa ada logonya UPN ya. Ya, kita dedikasi untuk UPN-nya ada. Mungkin Anda sudah bisa mulai nyicil-nyicil untuk tugas akhirnya. Untuk tugas akhir kita nanti sesuai yang disepakati di awal dengan Komting. Anda kan sudah ngambil topik masing-masing. Nah, itu Anda sudah bisa nyusun dengan tim untuk membuat video-video animasinya. Salah satu tool-nya kan Anda bisa pakai Powtoon dan lain-lainnya. Oke, saya kira lain-lainnya bisa Anda generate sendiri, cari sendiri lewat Google atau apa buat contoh-contohnya. Yang saya contohkan tadi ini menjalankan video dan gambar lewat Jupyter ini. Nanti Anda bisa ikuti juga biar lebih menarik tampilannya. Oke, saya kira demikian. Mungkin selanjutnya tinggal baca-baca sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang mengenai tugas kelompok itu juga dibentuk dalam laporan atau hanya Ya, video? video dan laporan. Jadi laporannya mirip kemarin juga nggak apa-apa. Jadi laporannya itu untuk Anda membiasakan diri, bikin semacam ya sekedar kayak artikel ilmiah tapi yang masih sederhana. Ya seperti kemarin enggak apa-apa. Kemarin kan sudah ada penjelasannya sedikit, terus contoh-contoh mungkin capture-nya, terus contoh hasilnya ya. Terus kalau misalnya nanti digabung dengan video, nah videonya kan bisa Anda buat juga seperti ini kan. Setelah Anda ngambil ini sudah Anda selesaikan videonya, Anda nanti bikin skripnya untuk jalanin video Anda di Jupyter untuk sebagai contoh ya. Hasilnya Anda ini kan Anda buat laporan sederhana saja. Jadi laporannya nggak usah terlalu seperti karya ilmiah beneran, karena yang penting adalah videonya itu. Nah videonya itu nanti Anda kalau bisa taruh di channel Anda ya, di YouTube Anda. Jadi Anda kan tinggal ngasih linknya saja. Waktu tugas nanti tinggal dikasihin linknya, saya cek, sudah. Nggak usah repot-repot. Terus untuk dokumentasinya seperti kemarin ya. Jelas ya? Baik Pak, untuk videonya itu ada ketentuannya atau terserah? Bebas saja ya. Yang penting ketentuannya kalau bisa ada logonya UPN deh. Logonya Tidak ada UPN. minimal sama maksimalnya? Ukuran ininya ya, durasinya nggak ada lah ya. Nggak ada, sudah bebas. Itu kan nanti karya Anda akan terus dimanfaatkan mungkin di generasi selanjutnya, adik kelas Anda gitu ya. Ya bikin sebaik-baiknya buat peninggalan yang baik sambil niatnya berbagi ilmu biar Anda dapat pahala terus. Ya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Ya, kalau sudah cukup, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Untuk tugas dan lain-lain silakan diskusi sama kelompoknya. Untuk operating system gambarannya seperti itu, yang paling penting bisa dikembangkan sendiri, banyak contoh-contoh di internet ya. Saya kira demikian.
terima kasih kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan jangan lupa untuk tetap semangat dan belajar ya. Semangat belajar dan tentunya sambil tetap menjaga kesehatan. Saya kira demikian, saya akhiri sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama.